Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 4 dari kelas P3. Maksud kami membuat video ini atau tugas ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dan hasil kerja kami bersama yang berjudul persoalan statis tak tentu. Sebelum kita ke materi, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Pertama, saya sendiri, Arsil Furkan, dan yang kedua ada Vera Yunita, yang ketiga ada Ega Supriyadi, yang keempat ada Nabil Mupangga, yang kelima ada Muhammad Hamril Syam, dan yang keenam ada Febrianto, dan yang terakhir ada Okvian Dutra. Langsung saja saya berikan materi ini kepada pemateri yang pertama. Apa itu persoalan statis tak tentu? Yang pertama, persoalan statis tak tentu berhubungan dengan masalah-masalah di mana kondisi atau informasi yang diberikan tidak sepenuhnya jelas atau pasti, baik dalam konteks fisika, teknik, maupun ekonomi. Yang kedua, masalah ini biasanya melibatkan ketidakpastian yang bisa berasal dari banyak faktor, seperti variabel yang belum diketahui atau data yang tidak lengkap. Terima kasih. Pemateri yang pertama, saya lanjutkan kepada pemateri yang kedua. Adapun contoh-contoh persoalan statis tak tentu. Contoh 1, sebuah beban diberikan pada suatu struktur, misalnya balok. Namun, beban tersebut tidak diketahui dengan pasti karena perubahan dalam lingkungan dan pengukuran yang tidak akurat. Contoh kedua, ketidakpastian dalam perhitungan keuangan yang melibatkan estimasi pendapatan dan pengeluaran. Terima kasih. Pemateri yang kedua, selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang ketiga. Jenis ketidakpastian dalam persoalan statis. 1. Ketidakpastian elektorik. Ketidakpastian yang bersifat acak, seperti fluktuasi cuaca atau permintaan pasar yang tidak bisa diprediksi dengan tepat. Kedua, ketidakpastian epistemik. Ketidakpastian yang berasal dari keterbatasan pengetahuan atau informasi yang tersedia. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang keempat. Pendekatan dalam menangani ketidakpastian. Pertama, metode probabilistik menggunakan distribusi probabilitas untuk menggambarkan ketidakpastian. Yang kedua, metode deterministik menggunakan estimasi yang lebih konservatif berdasarkan data yang ada. Terima kasih kepada pemateri keempat. Selanjutnya saya berikan kepada pemateri yang kelima. Contoh perhitungan dengan ketidakpastian. Contoh dalam struktur bangunan, misalnya menghitung tegangan pada sebuah balok dengan beban yang memiliki distribusi normal atau normal distribution, dan ketidakpastian dalam material yang digunakan. Formula: tegangan sama dengan beban garis miring luas penampang. Perhitungkan ketidakpastian dalam beban dan material untuk mendapatkan rentang hasil yang lebih realistis. Terima kasih. Saya ucapkan kepada pemateri yang kelima, dan selanjutnya saya akan berikan ke pemateri yang keenam atau yang terakhir. Kesimpulan. Ada beberapa hal terkait kesimpulan statis tak tentu. Poin pertama, yaitu persoalan statis tak tentu adalah bagian penting dalam banyak bidang teknik dan sains. Kemudian poin kedua, penting untuk memahami ketidakpastian dan bagaimana cara menangani dan mengukurnya untuk membuat keputusan yang lebih baik. Dan poin ketiga atau poin terakhir, yaitu teknik seperti metode probabilistik dan simulasi Monte Carlo
dapat membantu mengurangi dampak ketidakpastian dalam perhitungan. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Bila ada kata-kata dari kami atau kesalahan-kesalahan dari kami, saya atas nama pribadi mewakili teman-teman kelompok saya meminta maaf sebesar-besarnya, karena kami di sini masih dalam tahap belajar. Jadi mohon pengertiannya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.